Usahakan kita jangan mengorek-ngorek tanah-tanah yang udah ada di sininya gitu ya teman-teman. Mang, yang saya kok jadi seperti ini kenapa ya? Ciri-cirinya seperti ini. Nah baiknya teman-teman, sesuai di gambar tersebut itu sudah jelas ya. Itu karena sunblock ya, atau terlalu overdosis sinar matahari, terlalu kelebihan sinar matahari gitu ya. Hasil dari uap panas uap mulsa gitu ya teman-teman. Makanya kalau misalkan baru pindah tanam atau kita mau pindah tanam, usahakan bibit jangan terlalu dini gitu ya teman-teman, atau jangan terlalu kecil. Alhasil ya seperti itulah, gampang atau terlalu rentan nantinya tersengat sinar matahari yang terlalu berlebihan gitu ya, maupun dari penyerangan insek atau hama atau serangga gitu ya teman-teman, maupun dari rebah semai khususnya dari jamur pitium yang di pangkal batangnya suka hitam lalu nantinya juga patah. Nah jadi rentan gitu ya. Makanya kalau misalkan mau pindah tanam jangan terlalu dini untuk bibitnya itu sendiri gitu ya teman-teman. Nah terus Mang, kalau misalkan sudah seperti ini, untuk solusinya gimana? Untuk solusinya itu sendiri gitu ya teman-teman. Makanya pas kita pindah tanam ya, misal seperti ini ya, ini kita ibaratkan di fase vegetatif saja gitu ya teman-teman. Kita pindah tanam, usahakan pohonnya jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri, tapi kita tempatkan di tengah-tengah gitu ya teman-teman, agar panas uap mulsa yang dari sisi sini gitu ya, yang dari sekeliling ini, agar supaya terhindar dari panas uap mulsa itu sendiri gitu ya teman-teman. Makanya kita harus simpannya tengah-tengah, itu yang pertama gitu ya. Terus kalau misalkan tanaman kita mau terhindar dari panas uap mulsa, usahakan kalau misalkan kita tidak pakai penghalang gitu ya teman-teman, misal ada gedebog pisang gitu ya, atau gebog caunya muncul orang Sunda teh mah, gebog cau di halangan, memangnya dihalangin di sini di sisi sesuai yang nantinya sinar matahari yang terlalu panasnya dari arah mananya gitu ya teman-teman. Atau yang ada juga yang memakai bambu gitu ya teman-teman. Nah itu bisa juga untuk opsi-opsinya gitu ya. Atau bisa pakai dari si sedotan, itu bisa-bisa juga. Namun kalau misalkan kita tidak mau ribet gitu ya, pengennya yang simpel-simpel saja, usahakan kita menguburnya sampai di area kesini gitu ya. Meskipun tidak sampai sepenuhnya sampai sini, tapi usahakan kita jangan mengorek-ngorek tanah-tanah yang udah ada di sininya gitu ya teman-teman. Karena panas uap mulsa itu datangnya dari sini nih ya, dari sini untuk keseluruhannya nantinya gitu ya. Makanya usahakan kita ambil tanah yang kita kalau misalkan sediain tanah di sini, lalu nanti kubur kembali di sini gitu ya, agar supaya terhindar dari panas uap mulsa. Apalagi di musim-musim kemarau yang notabene sinar mataharinya terlalu berlebihan gitu ya, atau dalam waktu panjang, kita usahakan semaksimal mungkin dari pindah tanamnya jangan asal-asalan gitu ya, agar supaya tanaman kita aman terhindar khususnya dari panas uap mulsa. Seperti itu ya teman-teman. Dan juga intinya kalau misalkan saran dari saya, pas pindah tanam itu kita usahakan paling di 8 daun gitu ya. Saya juga kalau misalkan pas pindah tanam, alhamdulillah di 8 atau di 9 daun, alhamdulillah ya, tanaman terhindar dari khususnya panas uap mulsa maupun dari insek atau dari pungi gitu ya, jari jamur, alhamdulillah masih aman gitu ya, seperti itu. Kan kita menemukan kondisi-kondisi seperti tersebut, kita rawat saja ya, nanti juga bakal pulih seperti kembali, asalkan kita rutin dalam pemupukannya gitu ya, seperti itu teman.